Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari UIN Alauddin Makassar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya dalam keadaan seperti sekarang ini di tengah-tengah pandemi coronavirus, di mana yang kita ketahui bahwa pandemi COVID ini sudah melanda negara kita Indonesia sejak awal tahun 2020 silam. Karena adanya COVID, maka pemerintah mengeluarkan beberapa aturan-aturan baru yang membuat kita harus menjaga jarak antara satu yang lainnya agar mampu menekan tingkat penyebaran virus corona ini. Dapat kita rasakan selama ini sejak adanya virus corona yang melanda Indonesia, maka semua bidang merasakan dampak yang ditimbulkan oleh virus ini, baik itu di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang teknologi, maupun bidang-bidang yang lainnya. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa virus corona ini pasti memberikan dampak negatif bagi bidang-bidang tersebut. Tetapi tidak pula dipungkiri bahwa virus corona ini juga memberikan dampak positif bagi peningkatan skill masyarakat di masa sekarang ini, utamanya di bidang teknologi. Sejak adanya COVID, maka setiap orang dituntut untuk melakukan semua aktivitas yang biasanya dikerjakan di luar harus dilakukan di rumah saja, baik itu bersekolah, bekerja, kuliah, dan berbagai aktivitas lainnya. Dalam pendidikan khususnya, COVID ini membuat kita tidak buta akan teknologi yang ada, di mana kita ketahui bahwa sejak adanya COVID yang melanda Indonesia ini, maka proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran daring atau dalam jaringan yang dilakukan dengan bantuan smartphone ataupun laptop. Sehingga sudah semakin banyak pengguna teknologi sejak adanya virus corona ini. Dilansir dari laman Databox bahwa pengguna smartphone ini meningkat secara pesat dari tahun ke tahun. Berikut perkiraan mengenai pengguna smartphone dari tahun ke tahun menurut Databox. Dapat kita lihat bahwa pada 3 tahun terakhir, di tahun 2018 terdapat sekitar 56,2% pengguna smartphone dari jumlah populasi yang ada. Di tahun 2019 meningkat menjadi 63,3% pengguna smartphone dari populasi yang ada. Dan di tahun ini, di tahun 2020, sekitar 70,1% pengguna smartphone dari jumlah populasi yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat dari grafik yang disajikan bahwa pengguna smartphone meningkat sekitar 7% dari tahun ke tahun. Selain itu, laporan terbaru dari We Are Social Januari tahun 2020 memperlihatkan bahwa jumlah orang yang memiliki smartphone sebanyak 124% atau lebih dari total penduduk Indonesia yang mencapai 272,1 juta jiwa. Ada juga 338,2 juta orang yang memiliki ponsel. Nah, dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pengguna smartphone ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain karena pasar teknologi yang semakin meluas, juga karena smartphone merupakan salah satu media yang bisa kita gunakan untuk melangsungkan proses pembelajaran secara daring yang kita laksanakan di rumah. Di rumah atau kuliah dari rumah menjadikan kita memerlukan media atau platform yang bisa digunakan agar proses pembelajaran atau perkuliahan bisa berlangsung secara efektif, walaupun tidak seefektif ketika kita melakukan proses pembelajaran secara luring. Beberapa platform yang paling sering digunakan di masa sekarang ini adalah Google Classroom, Zoom Meeting, ataupun Google Meet. Selain platform yang sudah saya sebutkan sebelumnya, banyak sekolah ataupun universitas yang membuat platform tersendiri untuk melangsungkan proses pembelajaran. Seperti di beberapa universitas yang ada di Sulawesi Selatan. Misalnya yang pertama adalah UIN Alauddin Makassar. Di UIN sekarang kita menggunakan platform yang bernama Lentera yang digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran kita. Lentera ini dibuat untuk
memudahkan mahasiswa untuk mengumpulkan tugasnya, melakukan absensi, dan juga bisa digunakan sebagai media pertemuan virtual atau video konferensi sebagai pengganti Zoom ataupun Google Meet. Yang kedua, di Universitas Hasanuddin atau yang biasa kita kenal dengan Unhas, mereka menggunakan platform yang bernama Sekolah dalam melangsungkan proses perkuliahan mereka. Di platform Sekolah ini, mereka menjadikan sebagai media untuk melakukan absensi, melakukan pengumpulan tugas, dan juga digunakan dalam pelaksanaan ujian mereka. Selanjutnya, pada Universitas Negeri Makassar atau UNM, mereka menggunakan beberapa platform yang berbeda untuk setiap fakultasnya. Di antaranya ada yang dinamakan dengan Syamoke dan Kelase yang digunakan pada fakultas teknik, dan ada juga yang dinamakan MIPA Learn yang digunakan pada fakultas MIPA, dan ada juga yang dinamakan dengan Spada UNM yang digunakan pada fakultas Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, pada Universitas Muslim Indonesia atau yang kita kenal dengan UMI, mereka menggunakan platform yang bernama Kalam untuk melangsungkan proses pembelajarannya. Sedangkan di Unismu atau Universitas Muhammadiyah, mereka menggunakan platform yang bernama Spada Unismu. Nah, itulah beberapa universitas-universitas yang ada di Sulawesi Selatan yang membuat platformnya tersendiri dalam melangsungkan proses pembelajaran selama adanya pandemi COVID ini. Nah, di sini kita lihat bahwa karena adanya COVID, maka memacu kita untuk menciptakan atau membuat media yang bisa membantu dalam segala bidang, khususnya dalam bidang pendidikan yang telah saya bahas sebelumnya. Selain itu, karena adanya COVID ini, maka lebih menyadarkan kita untuk lebih banyak belajar IT dan lebih memanfaatkan IT ke depannya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu luang kita dengan bijak, dengan cara melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya dengan lebih menambah pengetahuan kita di bidang teknologi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal. Tetap jaga kesehatan dan jadilah orang yang bermanfaat. Maafkan apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.